Di antara amaliyah-amaliyah penghapus dosa kita sekalian semuanya, yang paling mudah yang pertama itu wudhu, Pak. Yang kedua di antaranya amaliyah penghapus dosa itu kita ngaji, Pak. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Dan kita pun Allah berikan fasilitas, Pak. Walaupun kita punya kecenderungan berbuat dosa, Allah berikan kita fasilitas amaliyah-amaliyah yang bisa menghapus dosa kita sekalian semuanya. Betul ya, Pak ya? Oh, kita mah enak. Kita berbuat dosa di dunia, tobat juga di dunia, dikembalikan ke surga. Dan Allah pun berikan solusinya, solusi kita ketika kita berbuat hilaf dosa kesalahan. Di antara amaliyah-amaliyah penghapus dosa kita sekalian semuanya, yang paling mudah yang pertama itu wudhu, Pak. Benar ya, Pak ya? Kita wudhu sehari semalam minimal kita berapa kali kita wudhu, Pak? Minimal 5 kali kita wudhu. Ditambah sholat duha 6, tambah tahajud 7. Ya. Ditambah mungkin mau berangkat kerja udah 8. Ditambah mungkin mau tidur udah 9. Ditambah mau baca Quran udah 10. Banyak kita melakukan wudhu. Insya Allah dengan kita mengerjakan wudhu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus segala dosa hilap kita sekalian semuanya. Ya. La yatimu sholatu ahadukum hatta yaghsilu al-wudu. Banyak keistimewaannya wudhu, diantaranya ketika kita berwudhu maka setiap tetes air wudhu itu pun menjadikan malaikat yang beristighfar mohon ampun untuk kita sekalian semuanya. Insya Allah dosa-dosa kita berguguran. Ya. Yang kedua diantaranya amaliyah penghapus dosa itu kita ngaji, Pak. Kita talim seperti ini, insya Allah dengan kita bertolabul ilmi, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia menuju ke surga. Ya, wa inal alima, sungguhnya orang yang alim ketika zaman sekarang sudah ngaji, maka jadi alim, jadi memahami ilmu agama, maka akan dimintakan ampun oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi. Sampai ikan yang ada di lautan pun beristighfar untuk kita sekalian semuanya. Alhamdulillah. Itu amaliyah penghapus dosa yang kedua. Yang utama yang biasa kita lakukan dalam sehari semalam, Pak, amaliyah penghapus dosa kita yang utama dalam keseharian adalah kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan masalul khamsi sholawatin kamasalin nahar. Bahwa perumpamaan sholat 5 waktu itu diumpamakan seperti sebuah sungai. Jaro ala babi ahadikum, yang sungai itu mengalir di depan pintu rumah-rumah kalian. Ya, kasirul ma'i, yang sungai itu banyak airnya melimpah ruah. Yaktasilu fihi kulayamin khamsa marrat, yang kita itu mandi di sungai itu sehari 5 kali, Pak. Ya, falyabqa alaihi minaddarni syai'un. Maka ketika kita mau mandi sehari sekali, kira-kira mungkin nggak di badan kita masih ada yang kotor, Pak? Nggak ada. Ya, saya alhamdulillah sudah mendawamkan ketika mau mandi, maafnya bukan mau mandi sholat, mau sholat mandi dulu, Pak. Terutama sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Dan ketika asar sampai maghrib masih aktivitas, keringetan, mau maghrib pun mandi lagi. Ya, bahkan kalau bisa mas setiap mau sholat sampai mau isya pun banjuran dulu, Pak. Ya, insya Allah ketika kita mau bebersih belum sholat mandi seperti itu, minimal mandi asal kesiram, ketersucikan, insya Allah
badan kita terjaga dari kesucian daripada najis yang ada. Betul ya Pak ya? Coba yang aktivitas, yang kerja Pak, kerja dari pagi jam 8 teng mulai kerja ya Pak ya. Jam 8 teng kerja panas, gerah, keringetan. Bener nggak Pak? Gerah, panas, keringetan. Coba tes menjelang zuhur sebelum sholat, dipegang tempat keluarnya, ke tempat keluar jalan belakang. Jalan belakang dipegang Pak, dicium, pasti bau. Itu najis Pak, yang nggak boleh ke bawah sholat. Ya, maka kalau kita dibiasakan kencing dengan jongkok, terutama maafnya kalau yang laki-laki masih kencingnya berdiri, itu terjadi. Tapi kalau yang kencingnya sudah jongkok, kan pasti terbasuh terus setiap kencing. Kita buang air kecil, belakangnya pasti kebasuh, kesiram, maka bersih insya Allah. Maka sebaiknya pun kalau memang memungkinkan dan kita bisa ada waktu, maka sebaiknya kalau mau sholat banjuran lah minimal. Ya, insya Allah bersih badan kita sekalian semuanya. Begitu pun tadi, ya. Perumpamaan sholat 5 waktu itu diibaratkan seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, kata Rasulullah. Yang airnya sangat banyak, yang kita mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Maka kata Rasulullah, maka apakah mungkin masih ada yang kotoran tersisa dari badan kita sekalian semuanya? Yakni ana sholawatil khamsi tatuhuru minadunub. Ya, dalam artian bahwa sholat 5 waktu itu membersihkan kita dari segala macam dosa kita sekalian semuanya. Wala yabqina alaihi syai'un minal dzunub, dan tidak tersisa lagi bagi kita dosa dalam diri kita sekalian semuanya. Tapi mohon maafnya, fima dunal kabair Pak, selain dosa-dosa yang besar. Jadi dosa-dosa yang kecil insya Allah terhapuskan dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Saya katakan kan sebaiknya Pak, dalam artian insya Allah lebih terjaga badan kita dari najis dan kotoran. Karena kita mau menghadap Allah. Kan salah satu syarat sholat itu kan suci badan, pakaian, tempat dari najis. Salah satunya hilang, berarti tidak sah sholat kita. Boro-boro diterima, sah pun tidak. Ya Pak ya? Pakaian, badan, dan tempat sholat, 3 poin itu harus ada dalam diri kita. Nah, ketika badan kita mandikan, minimal terbanjur air, ya insya Allah kotoran mungkin najis yang menempel di badan kita, mungkin ada air kencing yang netes 1 tetes aja di badan kita, di kaki kita, atau di tangan kita, atau di paha kita, dengan mandi insya Allah tersucikan Pak. Itu mungkin hikmahnya menurut saya. Nah terutama tadi kalau yang maafnya yang masih kencingnya berdiri, akibatnya maafnya jalan belakang tidak terbasuh, itu kebanyak akan menimbulkan katakanlah najis di belakang nggak tersucikan, nggak hilang. Nah bagaimana dengan pekerja yang mungkin berat, keringetan, pekerja bangunan dan sebagainya? Ya enggak, itu kan tadi kan yang saya sampaikan itu sebaiknya. Berarti nggak mandi pun nggak apa-apa, mangga. Yang penting bisa menjaga badan, pakaian, dan tempat sholat daripada najis, gitu Pak. Minimal ya memang minimal wudhu insya Allah. Nah, landasannya kan suci Pak, bukan kotor. Antara kotor dengan suci kan antara bersih dari kotoran dan suci dari najis itu beda. Tergantung tanahnya Pak. Kalau tanahnya di kandang kambing ya najis Pak. Dimungkinkan kena tai kambing gitu. Kalau seandainya debu jalanan itu diampuni, dimaafkan. Karena darurat lah gitu. Yang kecuali gini, kita tahu bahwa kalau hujan
comberan itu meludak ke jalanan. Ya, saking banyak gedenya air hujan, biasanya kalau gede maafnya, gede nggak gede pun air hujan, comberannya meludak ke jalanan. Berarti setelah jalanan kering pun setelah air hujannya kering pun jalanannya berarti kan bekas comberan, Pak. Nah, comberan kan najis gitu. Nah, ketika sarung kita kena tanah yang ada di jalanan dan itu memang bisa kita hindari, kita kenanya banyak kelihatan dohirnya, maka najis, berarti seperti itu ke bawah sholat gitu. Maka usahakan ketika mau sholat beda pakaian, sarung, celana buat sholat dengan kita bepergian. Usahakan itu khusus lah gitu, khusus buat sholat sama begitu kita bedakan. Gimana kalau kita lagi bepergian, kita pakai sarung, pakai celana, kita boleh yakinkan itu suci kalau memang belum pernah kena najis, kena kotoran. Hikmah salam muslimin jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu amaliyah yang kedua, amaliyah penghapus dosa yang kedua, yaitu kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Insya Allah dengan ibadah sholat 5 waktu, insya Allah akan terhapuskan semua dosa salah hilap kita sekalian semuanya. Tapi bahasa dalam kitab ini fima dunal kabair, selain ya, insya Allah dengan kita melaksanakan ibadah sholat, insya Allah menjadikan wasilah, insya Allah kita semuanya selamat nanti di alam barzah dan selamat kita di akhirat. Awaluma yu'asabu yaumal qiyamah, awaluma yu'asabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amaliyah pertama yang akan dihisab bagi seorang hamba kelak di hari kiamat adalah amaliyah ibadah sholat kita sekalian semuanya. Ketika sholat kita beres, sholat kita benar, maka insya Allah yang lain akan terbawa kebaikannya insya Allah. Muslimin jamaah sekalian rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ya, itu diantara dua amaliyah yang menghapus dosa kita sekalian semuanya. Dan hampir semua amaliyah ibadah yang kita lakukan, puasa Ramadan pun kan menghapus dosa, Pak. Ya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa yang akan datang. Ibadah umroh pun itu merupakan kifarat dosa kita sekalian semuanya. Kalau kita umroh di umur 25 tahun kita umroh, berarti dosa hilap kita dari 25 ke bawah diampuni dengan ibadah umroh kita di umur 25 itu. Selanjutnya kita umroh lagi umur 30 tahun, berarti umrohnya kita yang kedua di umur 30 tahun itu menghapus dosa 5 tahun yang ke belakang dari 25 sampai dengan umur 30 tahun. Ya. Itu diantara amaliyah. Begitupun zakat, Pak. Zakat yang kita keluarkan dalam kehidupan kita, dalam segala harta yang kita miliki pun insya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa kita sekalian semuanya, selain membersihkan harta yang kita semuanya miliki. Insya Allah hampir semua amal ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, bahkan saya katakan semua amal ibadah lah, semua amal ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan itu merupakan amaliyah penghapus dosa kita sekalian semuanya, ya, sebagai pemberat timbangan amaliyah kebaikan kita kelak di yaumul hisab. Surga itu kan tempat yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, tempat yang hakiki, kebahagiaan, kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang abadi, tempat kita hidup yang sebenarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatarun qalbil bashar. Kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata kita, belum pernah terdengar oleh telinga kita, bahkan belum pernah terdetik oleh hati kita sekalian semuanya. Segala macam semua kenikmatan surga itu, ya, tidak akan semua kita miliki, ya, kecuali bahasanya dengan kita itu mendawamkan diantaranya 5 macam hal, 5 macam perkara, ya.
Yang pertama, waluha yamna'a nafsahu min jamil ma'asi. Yang pertama, kita harus bisa menjaga diri kita dari segala macam perbuatan maksiat. Itu amaliyah ya kalau kita pengen merasakan kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan surga. Yang kedua, ayardo bil yasir minad dunya. Bahwa kita harus ridho dengan bagian yang sedikit daripada kehidupan dunia ini. Ridho dengan segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, takdirkan dalam kehidupan kita sekalian semuanya di dunia ini. Yang ketiga, yakuna harisan ala taat. Yang ketiga, ya, amaliyah kita sebagai penghuni surga itu insyaallah yaitu kita senantiasa haris. Kita kesengsrem, bahasanya nafsu, punya semangat giroh untuk kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayuhibas solihin wa halul khair. Kita senantiasa mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli kebaikan, dan bahkan kita duduk bareng berkumpul bersama mereka sekalian semuanya. Insyaallah kebersamaan kita taklim pada malam hari ini, bahkan istiqomah berthalabul ilmi, insyaallah menjadikan wasilah amaliyah calon kita semuanya adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu ayuksirat doa. Amaliyah kalau kita ingin masuk surga maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita taat, kita ibadah pun kekuatan dari Allah. Kita menghindari maksiat pun kekuatan dari Allah. Kita pengen masuk surga pun amaliyahnya kita banyak-banyak doa minta ke Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberjalankan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan kita terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mah cuman bisa mengejar ciri tanda, Pak. Surga neraka sudah Allah tentukan sejak kita 4 bulan dalam kandungan. Betul, Pak? Iya. Bahkan dari tahun ajalinya sebelum kita diciptakan pun sudah ada ketentuan sebenarnya. Cuma dituliskannya ketika kita dalam 4 bulan dalam kandungan. Allah sudah mencatatkan semuanya. Surgakah bagi kita, nerakakah bagi kita? Cuman karena kita nggak tahu catatan dari Allah Subhanahu wa taala, tulis dari Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal mengerjakan. Kalau kita pengen masuk surga, kita tinggal mengerjakan amaliyah-amaliyah calon penghuni surga. Amaliyah calon penghuni surga itu berarti ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Berarti cirinya kita akan masuk surga. Ciri orang akan masuk neraka, dia nggak iman kepada Allah, dia maksiat. Berarti cirinya memang Allah siapkan dia sebagai calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga sudah Allah siapkan. Neraka pun Allah yang menciptakan. Penghuni surga Allah menciptakan. Yang menciptakan. Neraka pun Allah yang menciptakan. Begitupun penghuni kedua tempat itu pun Allah sudah siapkan. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita sekalian semuanya, dengan ikhtiar kita, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang Allah siapkan untuk kita menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis menyatakan seperti itu, bahwa inna ahadukum yujma'una khalqu fi bati ummihi arba'ina yauman nutfatan. Panjang hadisnya. Bahwa salah satu dari kalian itu dalam hadis di Muqtarul Hadis di Bukhari Muslim pun ada, bahwa setiap kalian itu dikumpulkan dalam rahim ibu kalian itu 40 hari berbentuk nutfah, sperma. Lalu 40 hari lagi berbentuk dengan segumpal darah. 40 hari lagi berbentuk segumpal daging. Nah, saat itulah ditiupkan ruhnya. Ya kan? Terus dituliskan rizkinya dan dicatatkan pula bahagianya atau celakanya. Termasuk bahagia celaka itu berarti surga kah neraka kah bagi dia. Gitu, Pak. Maka dalam situ pun dilanjutkan bahasanya itu, kalau seandainya seseorang dari kalian katakanlah tercatat memang seorang penghuni surga,
walaupun dia dalam keadaan kekufuran selama hidupnya, tapi ketika Allah memang menakdirkan, mencatatkan sebagai penghuni surga, sampai dia sudah dekat dengan neraka, tapi ketika Allah memang mencatatkan, menakdirkan, mencatatkan bahwa dia penghuni surga, dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan orang yang mu'alaf di usia senja, Pak. Ya. Tapi banyak pula orang yang murtad di usia senja. Nah, berarti kalau sampai akhir hayat dia tidak melakukan kekufuran, tidak murtad, maka memang tercatatkan oleh Allah dia penghuni surga, walaupun sebiji darah tadi itu. Di awal tadi saya sampaikan ya, akan keluar dari siksa api neraka orang-orang yang dalam hatinya punya keimanan walaupun sebesar biji sawi, biji darah. Ya, berarti ada manusia, ada seorang yang Allah catatkan, Allah takdirkan imannya kuat, imannya tebal, Pak, ibadahnya pun bagus, dan memang Allah tuliskan dia penghuni surga, masuk surga. Ada yang Allah tuliskan memang dia imannya cuma pas-pasan, sebesar biji zarah itu, bahkan dia paling belakangan masuk surga. Ada kan kisah dalam hadis itu, orang yang paling belakangan masuk surga itu ada, Pak, yang imannya paling sedikit, paling tipis itu mungkin barangkali. Berarti tetap dia memang Allah takdirkan itu, gitu. Tapi kalau orang kafir, Pak, Abu Jahal, Abu Lahab, berarti kan udah dicatat oleh Allah, Pak. Memang dicatat oleh Allah, Abu Jahal, Abu Lahab itu memang calon penghuni neraka. Ya, Rasulullah sampai berdoa mati-matian pengen mengimankan mereka, berusaha, bahkan Rasulullah pengen pamannya Abu Thalib yang merawat Rasulullah itu pengen beriman kepada Allah, tidak bisa, karena hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tercatatkan di sananya oleh Allah sudah seperti itu, gitu, Pak. Maka kita mau bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mah lahir dalam keadaan orang tua kita beriman kepada Allah, dan sekarang pun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita jaga sampai akhir hayat kita sekali semuanya. Mudah-mudahan dengan kita menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan memang Allah mencatatkan kita semuanya adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masyarakat muslimin jamaah sekalian rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, kita cukupkan talim kita. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah bareng-bareng, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sayyidul istighfar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah wal maghfirah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.